Hai, kembali lagi dengan kita Ju Games. Oke, di sini kita bakal membuat sebuah save zone. Nah, ini gamenya, bukan gamenya ya. Saya hanya akan memberi kalian tutorial cara membuat save zone-nya. Ini save zone ini seperti yang kayak di PUBG, FF, dan game lain-lainnya. Tapi ini saya terapkan di game 2D ya. Sebenarnya bisa diimplementasikan langsung ke arah game 3D juga. Tapi ini saya kasih contoh dulu yang ke 2D. Langsung saja. Ini base, aku ada game object. Ini game object ya, game object apa tuh di sprite. Ingat, yang di luar kanvas yaitu adalah sprite, yang di dalam kanvas yaitu adalah UI. Itu beda ya. Oke, pertama ini base, aku buatnya pakai gini ya. Create 2D, klik kanan, sprite, bukan sprite max, sprite. Aku buatnya seperti itu. Ini base, warna biasa, warna biru background. Nih, dan yang satu adalah player yang menggunakan gambar dari tutorial game sebelumnya yang terdiri dari dengan rigid body 2D tentu, dan ini standar semua kecuali creative skill-nya saya ubah ke 0 karena fungsinya rigid body nanti digunakan untuk men-trigger. Jadi ada sebuah function on trigger, exit, dan enter itu memerlukan rigid body untuk mendeteknya seperti itu nanti kedepannya nantinya. Oke, dan tentu saja kita perlu box collider. Oke, kalau tak lihat dari dekat ya seharusnya custom berarti. Ini dia box collider otomatis, langsung saja bikin. Terus ini player movement itu sudah saya bikin karena untuk memberitahu kalian kalau kita keluar darahnya bakal berkurang. Ini basic ya, basic movement 2D. Dan selanjutnya circle tentu saja lingkarannya yang menjadi save zone-nya. Jadi kalau kita tentu saja kalau playernya nanti di luar, darahnya berkurang. Kalau dia udah masuk dia nggak berkurang lagi. Dan di canvas UI, saya bikin slider timer sama hold. Oke, di sini ada dua. Yang hold adalah hold player, yang hijau adalah timer. Jadi waktunya habis, ini mengecil. Nah, ini mengecil nanti kita kasih waktu juga. Dia reduce-nya itu dalam berapa detik. Nah, setelah reduce-nya selesai, misalnya 1 detik reduce 1 detik, selama reduce 1 detik, selama 1 detik dia ngereduce ininya. Nah, misalnya contoh gini dulu, segini seperti ini, udah 1 detik, ini balik lagi penuh timer, jadi turun lagi, baru habis waktunya dia mengecil lagi seperti itu ya. Oke, ini udah berapa lama ini pembukaan? 2 menit ya cukup. Oke, langsung saja. Pertama kita adalah bikin script, yaitu circle zone yang bakal kita taruh di dalam sprite-nya tentu, karena kita harus mengakses nantinya menggunakan trigger, on trigger, exit, dan enter. Langsung saja buka. Jika kalian belum bikin, ya tentu saja harus bikin, klik kanan create seperti biasa C#. Oke, nah langsung. Oke, karena ini di dalam game objeknya tidak terpisah seperti pada umumnya yang aku bikin tutorial ya. Jadi kita tentu langsung saja transform, karena yang bakal kita ubah adalah transformnya ya, dari circle-nya. Circle transform. Kita kasih nama circle trans ya. Setelah itu di start, karena kita nggak ngedrag, karena ini juga bukan public, kita bisa langsung menggunakan circle, sama dengan get component yaitu adalah transform tentunya. Kita ambil dari yang nempel dengan game object ini, antara script dan game object. Nah, langsung kita ambil. Nah, setelah itu kita bikin yaitu adalah function reduce circle. Ngapain tak kasih spasi, sorry. Circle zone, anggap aja seperti ini. Oke. Nah, ini kita bakal mengurangi ukurannya selama function ini aktif. Jadi kita bakal nanti naruh di dalam update seperti ini. Tentu saja seperti ini nantinya. Nanti kita tentu saja ini bakal diakses ini. Sebelumnya kita bikin yaitu adalah public float tentunya, yaitu adalah speed reduce. Nah, speed reduce itu buat apa? Nanti buat sebuah value yang untuk mengurangi
untuk mengatur kecepatan reduce-nya lingkaran. Seperti itu. Sekarang kita bikin menggunakan circle trans dot local scale langsung saja sama dengan minus sama dengan langsung new vector 3 2 juga bisa karena kita cuma merubah x dan y, tapi kalau kalian ingin merubah semuanya menjadi rapi vector 3 juga nggak masalah. Tentu saja yang harus kita ubah adalah ketiga value-nya, yaitulah x, y, z. Oke. Yang pertama x yang kita rubah yaitu adalah sama semuanya speed reduce kali time not delta time. Oke. Kita copy aja, tidak masalah. Paste. Ini koma berikutnya. Komanya kebanyakan ya. Nah. Jadi setiap koma ini satu, ini koma ini satu, 3 ya. Jadi masing-masing ini untuk x, y, dan z. Kita ke circle zone, jangan lupa di drag scriptnya ke dalam circle zone-nya. Nah, speed reduce-nya terserah kalian. Jika kalian satu, itu adalah speed normal. Ini normal sesuai detikannya. Jika kalian nanti ingin lebih cepat, bisa jadi 2. Mungkin tergantung kalian nanti ya, kedepannya game ini ngikutin stage atau apa. Jadi misalnya satu game, dia ada 3 stage. Pertama, waktu dia mengecil pertama, itu adalah kecepatan normal. Yang berikutnya adalah 5, baru yang terakhir adalah 10. Kan seperti game yang lainnya kan dia kecepatan turunnya bertambah ya. Kalau enggak, atau enggak ya. Tapi nggak tahu juga, nggak apa-apa. Jika kalian ingin normal ya tetap aja ini 1. Jangan lupa ini diganti. Kalau ini 0, dia nggak jalan. Oke. Sudah 10 menit, tidak apa-apa. Sekarang karena aku udah bikin health bar dan ini health bar, ini health bar, ini timer. Sekarang kita bikin yaitu adalah timernya. Kenapa kita bikin timer? Karena ini kan tidak selalu berjalan di awal game, ngikutin timernya. Jadi kita bikin, kita copy, Ctrl C di baris ini, langsung dipaste di baris ini, langsung tambahin UI. Oke, kita bisa ya. Yang ini adalah timer. Kalian bisa menggunakan seperti yang saya kasih tutorial header, bisa kalian seperti ini juga, tidak masalah. Timer, slider, kadang kita menggunakan slider, public slider, timer slider. Oke, timer slider. Jadi kini kita hapus dulu. If timer slider dot value, ini saya bikinnya dari penuh berkurang karena penuh jadi value ya, value-nya penuh. Jika value lebih besar daripada timer slider dot minimal value. Nah, ini berbeda juga jika kalian bikin kebalikannya dari habis ke penuh, itu juga beda ya. Ingat, praktikan. Oke. Ini tak kasih tahu. Ini dari penuh ke habis. Oke. Jika ini udah habis, jika lebih besar, tentu saja timer slider dot value kita kurangin sesuai dengan time delta time. Oke. Nah, ini kita else. Nah, jika else berarti jika udah 0, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menjalankan reduce circle. Nah, reduce circle. Ini contoh dulu, nanti masih bisa diperbaikin. Ini dulu sederhananya. Kita kembali ke Unity. Kita play. Di sini timer saya hanya 2. Kalian ngikutin aja. Ini karena cuma contoh jadi sedikit kita bikin cepat. Oke. Dia tidak jalan. Wait. Oh, sorry. Referensinya scriptnya kosong, ke circle zone, timer slidernya kosong. Kita drag, kita play lagi. Dia berkurang, shred. Dia bakal jalan terus sampai habis. Tapi kita stop nanti. Jadi setelah ini kita bikin yaitu adalah timer. Berapa lama waktu dia reduce. Nah, dari ini kita hapus. Kita bikin 2 value lagi. Public
Float maybe, nggak apa-apa. Integer juga boleh, terserah. Kita bikin timer reduce. Ini sebenarnya nggak public, nggak apa-apa, jadi cuma buat lihat, cuma buat kita lihat, tonton aja. Ini value nggak kepake apa-apa. Nanti waktu di inspektor ya, nanti nggak dibuat apa-apa, cuma untuk dilihat. Oke, saya sedikitnya dan long timer reduce. Long timer itu adalah panjangnya. Oke, kita bikin statement di sini yaitu adalah timer reduce lebih kecil daripada long time reduce. Baru kita jalankan yaitu adalah reduce circle-nya. Nah, di sini. Dan di bawahnya ini baru kita kurangin. Yaitu adalah timer kita tambah, sorry. Baru di bawahnya kita bikin tambah timer reduce plus sama dengan time delta time. Ini kita else. Jika udah sama, kita bikin kembali dia menjadi timer reduce sama dengan 0. Ini kan dia tambah terus. Jadi itu sistemnya gini. Ini 0, kita tambah sampai dengan dia dekati dengan long time yang kita pinginkan berapa lama. Kita tambah. Jika udah sama, dia berhenti. Ini reduce-nya berhenti, dia ke arah sini. Nah, ini waktunya untuk kita reset. Itu adalah kita reset timer reduce-nya. Karena timer reduce-nya udah menjadi 2. Semisal anggap jadi 2 sama dengan 2. Nah, jadi kita bikin ini ke reduce. Jadi kita kembalikan ke 0. Setelah itu kita reset juga. Timer slider dot value kita reset menjadi max value. Nah, kenapa? Karena value kan sudah jadi 0. Kita kembalikan ke atas dengan cara kita bikin dia sama dengan max value. Karena sebelumnya ini adalah 0, jadi kita bikin dia menjadi 2 sekarang. Bukan sama dengan ini, berarti kan sama. Kita bikin dia jadi 2. Nah, seperti itu. Kita kembali ke Unity. Langsung saja ke arah timer reduce. Ini cuma buat angka, nanti kita lihat saja. Ini long time. Berapa lama kalian ingin? Makanya saya bikin public, atau enggak nanti bisa kalian lihat, bisa kalian ubah sesuai stage-nya nanti. Jadi misalnya stage pertama dia hanya aktif 1 detik. Aktif 1 detik untuk reduce-nya. Jadi kita langsung saja play. Sudah tidak ada apa-apa. Ini, lihat. Tuh, sampai 1 detik. Nah. Sampai 1 detik. Nah. Sampai 1 detik. Nah, seperti itu. Sampai 1 detik. Nah, seperti itu. Sampai sesuaikan dengan stage kalian lah masing-masing nantinya. Jika kalian ingin membuatnya berapa kali, misalnya 3 kali, sesuaikan seperti itu. Sekarang kita bikin yang untuk darah player. Kita taruh juga di sini. Sebenarnya bisa ditaruh di player, tapi kita taruh sini aja nggak masalah. Karena kan itu UI, jadi terpisah. Jadi di sini bisa langsung saja kita bikin public slider. Player slider. Kita kasih slider hold. Hold aja sebenarnya nggak masalah. Nah, untuk kita mengecek jika ada collision, tabrakan antara collider itu dalam menggunakan on trigger. Tentu saja, sorry aku menggunakan trigger karena mereka biar nggak tabrakan, biar bisa keluar masuk. Nanti saya kasih tahu. Dari di sini yaitu adalah exit, karena kita bakal keluar. Jika keluar darahnya berkurang. On trigger exit to D, langsung tab. Ingat, on trigger kita cari, misalnya ini enter, langsung tab. Nah, contoh, kalian bisa langsung if ini bisa kalian bisa langsung saja. Di sini bisa langsung, tapi jika kalian nanti kalau game object yang banyak, biasanya itu pakai tag, pakai name, terserah kalian. Jadi contoh aku pakai name aja ya. Jadi collision game object name sama dengan player. Nah, jika dia exit, bla bla bla, seperti itu. Oh iya, sorry, kita harus ngasih bool. Karena dia tidak bakal berkurang terus kalau dia masuk berhenti kan. Nah, bool
is outside zone. Oh sini di luarnya statement ini kita bikin lagi, if is outside zone sama dengan true. Apa yang dia lakukan? Ngurangin darah, seperti itu. Jadi di sini cukup dengan bikin outside zone is outside zone sama dengan true. Kita copy aja. Thread bisa kalian pakai shift. Nah, pakai mouse juga bebas. Ctrl C, Ctrl V. Ini kita bikin false. Karena kenapa? Karena dia enter, masuk lagi. Dia di dalam collider lagi. Jadi kita bikin false. Dia nggak berkurang. Jadi ini langsung saja kita akses slider health-nya, langsung saja health player dot value minus time dot delta time Ctrl S seperti ini. Langsung kita kembali ke Unity ke arah circle zone. Dia membentukkan slider health. Kita drag. Oke. Slider health slider. Ya, slider health slider. Udah semua. Ctrl S, kita lihat health saya berapa. Health saya adalah 2. Nanti berkurangnya juga cepat karena pengurangannya normal. Mungkin nanti bisa kalian bikin jadi lebih sakit di sini. Kita tambah sini ya, public float lah. Float increase damage zone. Basicnya adalah 1. Increase damage zone. Kenapa 1? 1 adalah normal. Nah, kita kembali ke sini. Increase damage zone-nya 1. Misalnya ini terlalu mepet, tentu saja kita menggunakan header. Jika kalian masih bingung. Header. Help. Kita copy. Kita paste. Implementasi lah. Tutorial yang sudah ada. Iya aja. Mah. Oke, kembali ke Unity. Lihat saja, jadi lebih rapi. Hold, oke. Ini buat hold, ini buat oke. Udah oke semua. Kita play. Oke, sebelumnya yang di trigger itu adalah circle collider. Trigger. Jika kalian bikinnya player yang di dalam trigger, itu juga tidak masalah. Kalau ini dibikin trigger, nanti yang lain juga beda sistemnya. Nanti kalian harus mengaturnya melalui build setting. Ada di player setting buat apa? Fisik 2D-nya, layernya. Nah ini, kalian harus ngubah sini nanti ini ya agak expert, intermediate lah, anggap aja intermediate. Tapi lebih gampangnya, jadi kita taruh dulu di luar. Yang kita trigger adalah circle-nya, bukan playernya. Jadi kita langsung play saja. Ini berkurang, kita masih bisa movement. Darahku nggak berkurang, aku keluar, berkurang. Wow, deras banget. Nah, udah nggak berkurang. Kita cari item, kita tembak-tembak. Nah, seperti itu. Kita keluar, berkurang. Nah, ini juga belum selesai, belum bikin endgame-nya. Untuk endgame-nya kita lanjutin besok. Oke, mungkin cukup ya. Lumayan asik kelihatannya ini game. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like. Tentu saja share kepada teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, bantu kita mencapai 1000 subscriber agar channel ini kedepannya lebih baik. Sekali lagi terima kasih dan see you.